lagi di AM Channel. Saya Muhammad Faiz Suski dan Saya Agung Renugro. kami dari Politeknik Negeri Malang. Di sini kami akan membahas tutorial tentang membuat alignment horizontal dan membuat diagram super elevasi. yang pastinya di aplikasi Civil 3D tercinta. Langsung saja, nggak usah lama-lama, check it out, yes. Ya teman-teman, yang pertama kali kita lakukan ialah kita harus buka dulu Civil 3D yang metrik seperti yang kemarin. Kita tunggu dulu. Selanjutnya kita buka file peta kontur. Maafin agak lemot terus. Kita buka file peta kontur yang kemarin kita buat. Sebelumnya kami memberikan tutorial di sini, ada penjelasan tentang warna biru dan merah yang sangat perlu diperhatikan karena saat merencanakan suatu jalan, warna biru menandakan dataran tinggi dan warna merah adalah dataran rendah. Bisa dikatakan mereka memiliki beda elevasi yang tinggi. Yang ketika kita merencanakan melewati daerah-daerah tersebut harus mempersiapkan tenaga dan biaya yang lebih karena bisa jadi banyak pekerjaan galian atau timbunan saat melewati daerah tersebut. Oleh karena itu, di video tutorial kali ini kami tidak memperhatikan perbedaan elevasi karena ini hanya merupakan tutorial saja, jadi kita tidak menggunakan elevasi beda tinggi atau sebagainya. Kemudian langkah kedua, dari sini kan masih berwarna. Kita permudah dengan cara mengganti warna ke garis-garis seperti yang pertama kita lakukan kemarin. Kemudian langkah kedua adalah membuat lingkaran. Kami membuat lingkaran dengan diameter 10. Sebenarnya diameternya adalah bebas, akan tetapi diperhatikan besar kecilnya peta. Jadi 10 menurut kami sudah cukup. Kemudian buat lain. Membentuk simbol plus atau tambah seperti ini. Kemudian copy dengan cara blok. Jadi pertama klik ini tadi, kemudian kita klik objeknya dari ke pojok kanan ke kiri, kemudian enter, kemudian klik paste, paste as block. Nah, seperti ini. Nanti akan jadi lingkaran yang langsung tanda plus seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kemudian buat seperti ini berjumlah 5 buah. Ini copy biasa sudah tidak apa-apa. Dua, 3, 4, 5. Baik, karena kami tidak memperhatikan elevasi atau beda ketinggian, kami akan meletakkan secara bebas di peta kami. Baik, seperti ini. Jadi
Jadi setelah kita membuat lingkaran-lingkaran ini dan menempatkan lingkaran ini di sembarang tempat, yang kita lakukan selanjutnya ialah memberi jalur jalan ke setiap titik yang ada di sini. Ya, selanjutnya kita pilih alignment ini, kemudian pilih create alignment by layout. Nah, kita beri nama latihan 1. Kemudian untuk side-nya kita pilih yang side 1 ya. Terus alignment stylenya propose sudah benar, C-root, kemudian all label. Kemudian kita lihat desain kriterianya. Karena rencana kita yang awal itu ialah 60 km per jam, jadi kita rubah ini ke 60 dulu, kemudian centang use kriteria base design ya. Kemudian untuk minimum radius tabelnya kita menggunakan ASTO 2011 metric Emax 10%. Kemudian dual lane, kemudian attain metodenya kita gunakan roadway. Ini karena mungkin spesifikasi jalannya dibuat yang 2%. Nah, kemudian kita klik OK. Lalu kita tarik menggunakan fixed to line. Kita tarik di titik tengah lingkaran, kemudian kita hubungkan satu persatu, usahakan pas di tengah ya. Maaf, ini laptopnya agak nge-lag ya guys, karena terlalu berat. Tapi nanti saya skip, santai aja. Asem. Cah piye? Ngandani kok nengone aku lho. Nengone aku lho. Masih video nih lurus, kenapa ini aplikasi video ra duwe? Terus piye? Aku suwantai sok laptop semangat. Ya kita lanjutkan ya guys. Kemudian kita pilih ini. Tarik lagi. Nah, selesai. Kita udah menghubungkan lingkaran satu ke lingkaran yang lainnya. Terus kita enter. Nah, sudah jadi jalan. Baik, selanjutnya kita akan memperbaiki tulisan seperti ini, tulisan elevasi, tulisan STA seperti ini. Yang kita lakukan pertama, double klik pada ini. Oh salah, klik kanan pada tulisannya. Kemudian edit alignment labels pada parallel with tick ini, pada major citation ini kita double klik. Kemudian klik parallel with tick, kemudian ganti perpendicular with line. Kemudian klik OK, apply. Kita lihat dahulu seperti ini ya, apanya seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian kita akan membuat tikungan pada
poin 2 ini yang diapit oleh poin 1 dan poin 3, garis 1 dan garis 3. Pertama-tama kita ketik dimang untuk membuka dimang angular. Nah, select first line, kemudian select second line. Nah, kita pakai yang sudut yang keluar, bukan yang ke dalam. Untuk perencanaan seperti itu. Pada mata kuliah seharusnya diberitahu pada mata kuliah geometri jalan raya. Kemudian didapatkan sudut 104 derajat 7 menit 11 detik. Selanjutnya kita butuh mengecek apakah ini masuk ke tikungan SJS atau tikungan full circle atau tikungan spiral-spiral. Jadi ini yang kita butuhkan, lalu kita buka rumus dari Pak Udi. Nah, rumus Pak Udi di sini namanya rumus AH, alignement horizontal. Nah, setelah itu kita tahu ya, di sini kecepatan yang kita rencanakan ialah 60, udah bener. Terus kemudian ini seharusnya 150. Nah, 150 karena berkaitan dengan yang ada di dalam tabel ini. Nah, jadi untuk mengetahui ini benar atau tidak, kita bisa tahu dari ini. 60, kita punya 60, kecepatan 60 di sini. Terus kemudian D yang kita rencanakan ialah 9,55, ini udah ada rumusnya ya. Kemudian R-nya 150, jadi kira-kira di sini guys, di 9, 10, nah di tengah-tengahnya ini kita tarik ke kecepatan 60. Nah, jadi bisa diketahui dari sini LS yang cocok dan E yang cocok untuk kecepatan 60 dan jari-jari minimalnya 150 itu ialah ini, kira-kira 60 ini. Nah, 60 sampai 70. Dan di sini kita ngambil yang 60-nya, yang minimalnya. Kemudian untuk untuk sudut apit ini tadi sudah ada kan, ini 104, 7, 11. Jadi kita masukkan di sini 104, 7, dan 11. Nah, ini untuk ngecek apakah ini masuk SJS atau full circle atau spiral-spiral. Nah, maka ini udah langsung bisa dilihat. Oke, SJS. Nah, maka kita menggunakan SJS. Nah, setelah itu ya. Baik, setelah kita mengetahui jenis tikungannya apa, waktu masuk ke rumus Excel tadi, kita sudah tahu kan jenis tikungannya adalah SJS. Maka dari itu, ketika kita ingin membuat jenis tikungan di koridor jalan pertama dan kedua ini, maka pilih ini. Add free spiral curve spiral, karena tikungannya adalah SJS yang free spiral curve spiral between two entities. Nah, pertama select first entity yang otomatis yang ini, kemudian next entities-nya yang ini. Nah, kita pakai less than 180, kemudian radiusnya adalah 150 seperti pada rumus yang tadi. Kemudian spiral length-nya 60 waktu di tabel tadi. Kemudian spiral outline-nya adalah 60 juga. Seperti pada waktu rumus tadi. Nah, setelah terbuat tikungan pertama yang jenisnya SJS karena kita SJS. Nah, radius rencananya 150 tadi yang pertama dimasukkan, S-nya 60. Yang dipilih 60 karena yang terbesar dari tabel adalah 60. Maka dari itu kita pilih LS-nya 60. Seperti tadi, 60 dua kali ketik. Ya, selanjutnya kita akan membuat tikungan
di tikungan 2 ini. Jadi yang pertama kita lakukan ialah mengetahui sudut apit dari tikungan 2 ini. Caranya timang lagi, kemudian klik first line ke two line, kemudian pilih yang bagian terluar dari sudut yang kita punya. Nah, ini yang kita punya adalah 20, 446. Jadi seperti yang tadi, untuk yang ini kita masukkan biar mudah di tikungan 2 ya. Seharusnya urut tikungan 1, 2, 3 karena kita mempunyai 3 tikungan. Jadi yang tikungan 2 ini kita masukkan yang terbaru dengan V yang sama dan R yang sama. Yang kita punya adalah 20, 446. Jadi kita masukkan di sini 20, 46. 446. Maaf. 46. Nah, dari sini kita tahu jika hasil dari rumus yang kita gunakan ini tidak oke terhadap SJS. Maka dari itu kita perlu menggunakan tikungan selain SJS, yaitu SS. Nah, yang saya ketahui dari SJS dan SS yaitu jika kita menggunakan SS itu mungkin tikungannya itu akan lebih mudah jika kita gunakan tipe SS, karena SS itu lebih cenderung ke sudut yang tumpul. Dan jika kita menggunakan SJS, itu kalau kita gunakan SJS, maka untuk tikungannya sendiri, itu biasanya bentuk tikungannya sendiri, kalau tidak lancip ya agak siku-siku. Nah, jadi sebenarnya kalau di feeling engineering yang kita punya, sudut yang tumpul ini patut digunakan dengan tikungan SS atau spiral-spiral. Baik, setelah kita mengetahui jenis tikungannya adalah apa, melalui kode di Excel, kita akan menggambar jenis tikungannya. Yang kita ketahui adalah jenis tikungan adalah spiral-spiral. Di sini, nah, kita pakai yang free compound spiral-spiral between two tangan. Kita pilih yang ini, kemudian kita klik first entities-nya di koridor jalan kedua, kemudian next entities-nya di koridor jalan ketiga. Nah, kita ketik 60 less than 180, kemudian ketik 60 lagi. Jadi deh. Nah, baik, for your information, ketika alignment layer tools-nya kalian hilang atau ke close, itu bisa gampang sekali caranya. Yang pertama kita lihat di latihan satu ini, kita lihat di kolom side, kita klik plusnya, kemudian side pertama kita klik plusnya, alignment kita klik plusnya, centerline alignment ini kita klik plusnya, kemudian latihan satu, klik kanan, select. Nah, nanti keluar seperti ini. Nah, ini klik yang geometry editor seperti ini, atau shortcutnya bisa edit alignment. Kalian ketik edit alignment seperti ini, enter. Baik teman-teman, tahap selanjutnya ialah ketika kita sudah mengetahui caranya membuat SJS atau SS, jadi teman-teman sudah tahu lah untuk cara selanjutnya bagaimana. Sama kok seperti aslinya caranya. Kemudian untuk tahap selanjutnya ialah kita hapus dulu. Kita harus tahu ya cara menghapus tikungan yang kita buat dengan cara klik delete sub entity, terus kita pilih tikungan mana yang akan kita hapus.
kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk tikungan yang kedua. Nah, kemudian untuk prosedur dari video ini, jadi kita menggunakan cara lain untuk membuat alinyemen horizontal. Jadi di sini kita langsung saja pilih polyline, kemudian sama pilih titik tengah ke titik tengah lingkaran yang lain. Maaf agak nge-lag ya teman-teman. Kemudian klik tengah. Enter. Jadi untuk cara yang kedua ini sebenarnya lebih simpel ya dari yang cara yang pertama, karena yang cara yang kedua ini kita bisa langsung membuat jalannya sekaligus tikungan. Jadi kita tadi udah bentuk polyline ya dengan polyline yang ini. Kemudian kita masuk ke alinyemen yang create alignment from polyline. Jadi kita klik polyline yang sudah kita buat, kemudian enter, klik reserve. Untuk STA yang paling awal itu kita mulai dari polyline yang awal juga. Jadi langsung klik, kita pilih yang side hampir sama, kemudian desainnya kita gunakan yang 60, kita centang use ke base design, kemudian kita rubah ke Emax 10, ini tetap ya crown. Kemudian ini sebenarnya sama dari yang cara yang pertama tadi, karena yang cara pertama tadi kan kita gunakan dengan cara manual ya satu-satu. Kalau ini langsung dengan polyline, klik garis, kemudian langsung kita buat. Default radiusnya pakai 200 nggak apa-apa, terus langsung oke. Nah, di sini langsung muncul tikungan yang pertama, tapi ini menurut saya kurang apa ya? Kurang sempurna lah. Soalnya di sini pakai yang full circle, bukan yang SJS. Nah, ini pakai FC full circle ini. Baik, kita akan delete tikungan ini karena kenapa? Karena semuanya adalah jenis full circle. Kita tidak bisa seperti itu karena bisa-bisa di daerah sini ada pemukiman. Nah, seperti itu. Kita klik tikungannya tadi lingkaran merah sudah hilang, klik enter, kemudian klik delete lagi. Yang ini juga klik enter agar seperti ini, agar STA-nya kembali ke koridor jalannya, koridor yang akan direncanakan. Klik delete lagi ke tikungannya terakhir. Klik enter agar STA-nya kembali ke koridor jalan. Kemudian kita dimang yang ini, karena ini belum kita dimang. Yang ini kan tadi sudah, yang ini kita dapatkan 20 derajat, yang ini belum. Kita dimang terlebih dahulu, tes ini. Nah, kita ambil yang ini, yang 21 derajat ini. Berarti dapat disimpulkan tikungan yang pertama adalah jenis SJS karena sudut apinya adalah 104 derajat. Kemudian tikungan kedua dan ketiga karena serupa, sama-sama sekitar 20 derajat, maka mau nggak mau kita pakai yang SS spiral-spiral seperti itu. Karena di rumus sudah jelas kalau sekitaran 20, misalnya kita masukkan yang tikungan ketiga tadi, timangnya adalah sudut apinya adalah 21, 51, 46, 51, 51, 46, enter. Nah,
langsung jelas not SJS, berarti kita pakai yang SS. Baik, kita mulai yang SJS seperti tadi, between two entities. First entitiesnya yang ini, next entitiesnya yang ini, enter. Baik, karena polyline ini masih reverse, yang bekas dari full circle tadi, maka kita lihat, Anda bisa lihat STA yang awal jadi di akhir, dan kita mau STA yang awal di sini. Jikalau kita pakai mulai dari sini juga bisa sebenarnya. Jadi ini kan tadi sudah jelas adalah SS, tipe SS. Kita pakai yang between two tangen. First entitiesnya yang ini, bukan yang ini lagi. Karena tadi sudah di reverse. Mohon maaf tadi teman saya salah mengucap. Kalau di reverse itu adalah dibalik seperti itu. Kita klik first entitiesnya yang ini, next entitiesnya yang ini. Nah, kita klik 60 seperti tadi, kemudian 60 lagi. Oh, salah, less than 180, kemudian 60 lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah SS. Kemudian circle tikungan selanjutnya adalah ini, karena ini sudah di reverse. Kemudian next entitiesnya yang ini. Nah, kita klik 60, less than 180. Kemudian 60 lagi. Oke, seperti ini ya. Yang terakhir adalah tikungan SJS, karena 104 711 kita lihat ke SJS. Oke, SJS, kita buat SJS di sini yang between two entities. First entitiesnya yang di bawah karena kita nge-reverse tadi. Kemudian next entitiesnya yang ini, less than 180, 150 radiusnya, dan kemudian 60 seperti pada Excel. Nah, sudah terbuat. Tikungan SJS-nya. Simbol kuning ini adalah spiral. Kemudian simbol lambang merahnya adalah circle. Kemudian simbol kuning lagi melambangkan spiral. Kita bisa lihat ini adalah TS, titik awalnya. Kita masuk ke ini adalah perpindahan antara spiral ke curve, ke circle-nya. Kemudian ini perpindahan dari curve ke spiralnya, seperti itu. Nah, baik, kita sudah jadi 3 tikungan ini dengan 2 jenis SS dan SJS. Kemudian langkah selanjutnya ialah membuat diagram super elevasi. Sesuai judulnya, diagram super elevasi kita buat dengan cara klik elemen, kemudian pilih edit super elevasi. Nah, ini kita kalkulate terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dikalkulate super elevation-nya, kemudian kita klik yang undefined crown sesuai dengan rencana jalan yang kita buat. Kemudian kita next. Nah, sebenarnya tadi normalnya di AutoCAD Civil 3D 2018 ini ialah 6 meter, karena untuk spesifikasi jalan yang dibuat di rencana pada kali ini kita menggunakan 4 meter untuk badan jalannya. Kemudian untuk bahu jalan kita menggunakan 2 meter dengan normal soldier slope min 5. Jadi kemiringannya 5, untuk lebarnya ada 2 meter. Kemudian next.
Udah bener 10%, 2 line, S2 Chrome sama kemudian finish. Kemudian finish. Oke. Sebelumnya kita klik automatically resolve overlap. Finish. Nah, di sini muncul detailnya, guys. Baik, setelah kita tadi sudah dikalkulate, kita klik alignment, kita klik kanan, kita klik select. Nah, ini ada kolom super elevation, create super elevation view. Nah, yang left outside shoulder sama right outside shoulder kita hilangkan terlebih dahulu. Seperti ini, klik OK. Kemudian kita klik di sini. Iya. Untuk menghilangkan tanda seru yang sangat besar seperti ini, kita klik RE, enter. Nah, langsung jadi kecil. Baik, setelah kita ketahui ini tadi, kemudian kita klik profile, create profile from surface seperti ini. Kita klik yang surface yang satu, kita add. Nah, seperti ini. Kita klik draw in profile view. Nah, seperti ini kita bisa namai terserah, ini juga bisa terserah. Kita klik next. Kita klik next, ini dari range STA 0 ke STA yang tertinggi. Kemudian kita klik next lagi. Nah, ini dibulatkan. Yang minimum direndahkan, yang maksimum ditinggikan. Seperti ini. Kita klik next lagi. Kita lewati lagi. Kita tidak merubah apa-apa di sini. Kemudian setelah next habis, kita create profile view. Klik di sini. Kalau bisa sejajar dengan ini. Seperti ini. Oh, mohon maaf, atasnya. Seperti ini. Baik, sudah terbuat. Ini adalah profil memanjang dan profil melintangnya. Baik, sudah terbuat profil memanjang dan melintang seperti ini. Ini adalah tikungan pertama. Ini adalah tikungan kedua, seperti ini. Ini adalah tikungan ketiga. Yang ini tikungan ketiga. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Dan jangan lupa subscribe RN Channel. Ya, jika ada komentar atau file yang belum kita sertakan, harap komentar di bawah. Terima kasih. See